Mm-mm. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penerapan support vector regression untuk memprediksi tren urbanisasi terbalik atau ruralisasi berdasarkan faktor sosial ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2019 sampai 2023. Sebelum itu, izin mengenalkan diri, nama saya Yudi Parusip, dan rekan kelompok saya ada. Saya Catherine Saragi dengan NPM 2217031113. Saya Sisilia Melina Zulianti dengan NPM 2217031123. Saya Hasanah dengan NPM 2217031128. Oke, next. Pendahuluan, fenomena urbanisasi terbalik atau ruralisasi yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Ini mulai terlihat di beberapa daerah masuk Lampung. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor seperti tingginya biaya hidup di kota, keinginan hidup tenang, serta potensi ekonomi yang meningkat, terutama sektor pertanian dan pariwisata Lampung. Dengan kekayaan alam dan kemajuan infrastruktur desanya, menjadi wilayah yang potensial mengalami tren ini. Untuk memahami dan mengantisipasi fenomena tersebut, pentingnya dilakukan analisis terhadap faktor-faktor seperti pengangguran, kemiskinan, pendapatan, dan hasil pertanian. Penelitian ini menggunakan metode SPR untuk sebagai pendekatan prediktif berbagai machine learning untuk menganalisa data tersebut dan memproyeksikan tren ruralisasi di Lampung dalam beberapa tahun mendatang. Next, penelitian terdahulunya ada studi dari Habitat tahun 2020 tentang tren urbanisasi global yang menyoroti bahwa meskipun urbanisasi masih menjadi tren dominan, tetapi juga meningkatkan minat terhadap kehidupan di pedesaan terutama di negara maju. Terus penelitian dari Mardiansah 2021 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian di Jawa Barat. Menemukan bahwa minat terhadap pertanian dipengaruhi oleh faktor pendidikan, akses terhadap teknologi, dan dukungan keluarga. Yang ketiga, ada studi dari Rahayu dan Susilowati yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk dari desa ke kota di Jawa Tengah. Yang keempat, ada penelitian dari Irwanto 2019 yang menganalisis tentang perkembangan desa, wisata, dan dampaknya terhadap perekonomian lokal di Yogyakarta. Next, tujuan penelitiannya. Tujuannya itu yang pertama untuk menerapkan SVR untuk memprediksi tren urbanisasi Bali di Provinsi Lampung. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial ekonomi yang paling signifikan mempengaruhi tren globalisasi di Provinsi Lampung berdasarkan model SPR. Yang ketiga, untuk mengevaluasi akurasi model SPR dalam memprediksi tren pluralisasi di Provinsi Lampung pada periode 2019 sampai 2023. Manfaat dari penelitian ini, kita ingin mendapat manfaat yaitu menerapkan metode SVR untuk memprediksi tren urbanisasi terbalik di Provinsi Lampung. Lalu dapat mengidentifikasi faktor-faktor sosial ekonomi yang paling signifikan mempengaruhi tren sektoralisasi di Provinsi Lampung berdasarkan model SPR. Selanjutnya, kita dapat mengevaluasi akurasi model SPR dalam memprediksi tren ruralisasi di Provinsi Lampung pada periode 2019 sampai 2003. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Support Vector Regression atau SVR merupakan salah satu pendekatan regresi berbasis pembelajaran mesin yang dikembangkan dari konsep SVM. SVR merupakan metode yang sangat efektif dalam menangani data yang kompleks dan nonlinear, membuatnya sangat cocok untuk digunakan dalam prediksi data ekonomi makro. Proses normalisasi dilakukan sebelum melakukan penelitian menggunakan SVR dengan menggunakan rumus sebagai berikut seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, langkah-langkah algoritma sequential learning SVR adalah sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi parameter SVR. Yang kedua, inisialisasi awal AI star dan AI masing-masing bernilai 0 tiap data ke I dan menghitung matriks Hessian dengan rumus sebagai berikut.
Yang ketiga, untuk tiap data latih indeks 1 hingga N, lakukan perhitungan dengan rumus berikut secara berurutan. Yang terdiri dari yang pertama hitung error tiap data latih, yang kedua menghitung variabel tunggal, yang ketiga memperbarui nilai AI dan AI star dengan rumus AI star dan AI tertera pada layar. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu kembali ke langkah ketiga sehingga iterasi maksimum tercapai atau max. Yang kelima, data disebut sebagai support vector jika memenuhi asumsi AI star min AI faktorial sama dengan 0. Berarti kedua variabel memiliki nilai berbeda. Yang keenam, fungsi peramalan digunakan untuk meramalkan nilai target pada data uji dengan rumus sebagai berikut. Dan yang tujuh, selesai. Pada penelitian ini, kernel yang digunakan adalah kernel Gaussian atau RBF karena memberikan performa yang terbaik untuk meramalkan muatan dibandingkan kernel yang lain. Berikut adalah persamaan kernel Gaussian atau RBF. Rumus tersebut sudah tertera di dalam layar. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka untuk variabel independen dan variabel dependennya. Variabel dependennya itu urbanisasi terbalik atau ruralisasi adalah dikenal sebagai fenomena di mana terjadinya pergerakan penduduk dari wilayah perkotaan kembali ke pedesaan. Fenomena ini merupakan kembalinya dari arus urbanisasi konvensional yang umumnya terjadi akibat daya tarik kota sebagai pusat ekonomi, pekerjaan, dan layanan sosial. Yang selanjutnya itu adalah variabel independen, yaitu faktor-faktor sosial yang mempengaruhi urbanisasi terbalik atau ruralisasi. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Tingkat pengangguran terbuka ialah bagian dari angkatan kerja yang menganggur ataupun tengah mencari lowongan kerja, mempersiapkan usaha, tidak mencari untuk bekerja karena sedang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan sudah memiliki pekerjaan tetapi tidak mulai bekerja dan pada saat yang sama tidak bekerja atau menganggur. Selanjutnya yang kedua itu ada tingkat kemiskinan. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, dan papan menurut BPS tahun 2021. Yang ketiga, produktivitas petani atau padi. Produktivitas adalah rasio antara input dan output dari suatu proses produksi dalam periode tertentu. Produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh input dan output dari pertanian itu sendiri, terutama pada tanaman padi. Yang keempat, PDRB per kapita. Pendapatan per kapita atau PDRB per kapita adalah hasil bagi dari pendapatan regional dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sering dijadikan sebagai parameter kemakmuran dan tingkat keberhasilan pembangunan karena dengan pendapatan per kapita di suatu negara yang semakin besar maka negara tersebut dinilai semakin makmur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 bertempat di jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Data penelitian. Data dalam penelitian ini seluruhnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung dengan cakupan data tingkat kabupaten kota di Provinsi Lampung. Variabel dependen atau Y adalah ruralisasi. Variabel independen adalah tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebagai X1, tingkat kemiskinan sebagai X2, produktivitas petani sebagai X3, PDRB per kapita sebagai X4. Metode penelitian. Yang pertama, pengumpulan data panel dari 2019 sampai 2023. Yang kedua, analisis deskriptif data. Ketiga, transformasi dan normalisasi data. Keempat, split data training dan testing. 5. Pengoptimaan parameter SVR. 6. Training model SVR. 7. Pengujian model atau MSE, MAE, dan R-square.
8. Implementasi model untuk prediksi tren ruralisasi. 9. Analisis dan interpretasi hasil prediksi. Hasil dan pembahasan, yaitu pengolahan data. Yang pertama, perintah ini digunakan untuk menginstal beberapa pustaka Python yang sangat umum dipakai dalam analisis data dan machine learning, sebagai berikut yang terdapat dalam gambar. Kedua, langkah selanjutnya, yang pertama, manipulasi dan analisis data. Pandas sebagai PD digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam bentuk data frame. Yang kedua, visualisasi data. Matplotlib, pyplot sebagai PLT, dan keyboard sebagai SNS digunakan untuk membuat berbagai jenis plot dan grafik guna memahami distribusi dan hubungan antar data. Yang ketiga, pembelajaran mesin. sklearn.svm import SVR digunakan untuk mengimplementasikan support vector regressor, salah satu algoritma machine learning untuk masalah regresi. sklearn.model underscore selection import train underscore test underscore split berfungsi untuk membagi dataset menjadi subset pelatihan dan pengujian. sklearn.preprocessing import standard scalar digunakan untuk menskalakan fitur-fitur data agar memiliki skala yang seragam, yang penting untuk performa beberapa algoritma machine learning. sklearn.metric import mean underscore square underscore error, R2 underscore score digunakan untuk mengevaluasi kinerja model regresi menggunakan metrik mean square error dan R-square. Yang ketiga, memasukkan data untuk diprediksi dan membaca data dari file Excel bernama python.slfx. Yang keempat, memisahkan data menjadi set variabel independen atau X dan variabel dependen Y dari sebuah data frame. Yang kelima, teknik pre-processing yang digunakan untuk menstandarisasi fitur-fitur data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah yang keenam yaitu mengimpor fungsi train test split dari modul model selection di split learning. Fungsi ini digunakan untuk membagi dataset menjadi subset untuk pelatihan model dan subset terpisah untuk pengujian performa model. Langkah yang ketujuh yaitu mengimpor kelas SVR dari modul SVM di Squid Learning. SVR adalah implementasi dari support vektor mesin untuk masalah regresi. Langkah yang kedelapan yaitu membuat prediksi menggunakan nilai yang telah dilatih pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya atau data uji. Kemudian, mengevaluasi akurasi tersebut menggunakan dua matriks umum yang digunakan untuk masalah regresi, yaitu mean square error dan R-square. Langkah yang kesembilan yaitu kode Python berikut ini berfungsi untuk memprediksi tingkat ruralisasi tahun 2019 sampai 2023 di kabupaten atau kota Provinsi Lampung menggunakan data historis dan model regresi linier yang menampilkan serta menyimpan hasil prediksinya dalam format file Excel sebagai berikut. Kemudian, berdasarkan output dari program Python di atas, diperoleh prediksi ruralisasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut pada setiap kabupatennya, yang dapat dilihat pada hasil berikut ini. Dari output tersebut, didapat nilai MSE-nya sebesar
1,934,388,655,66,86 yang menunjukkan terdapat rata-rata selisih kuadrat yang cukup besar antara nilai prediksi dan nilai sesungguhnya yang mengindikasi bahwa terdapat masalah yang cukup tinggi. Sementara itu, nilai menunjukkan bahwa hanya sekitar 24% variasi dalam data ruralisasi yang dapat dijelaskan oleh variabel input. Nilai yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan model tidak cukup baik untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Kesimpulannya, penelitian ini dilakukan untuk memprediksi tren ruralisasi di Provinsi Lampung dengan menggunakan metode support factor regression berdasarkan faktor sosial ekonomi pada tahun 2019 sampai 2023. Model SVR mampu menghasilkan prediksi untuk masing-masing kabupaten atau kota, tetapi hasil tidak cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai MSE yang cukup tinggi sebesar 1,934,388,65,56,6,86. Berarti perbedaan antara nilai prediksi dan data asli masih cukup besar. Selain itu, nilai menunjukkan bahwa hanya sekitar 24% variasi dalam data ruralisasi yang dapat dijelaskan oleh variabel input. Tren ruralisasi cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor non-kualitatif seperti preferensi dan gaya hidup, persepsi terhadap lingkungan desa, serta perkembangan infrastruktur dan teknologi digital di pedesaan. Yang sulit ditangkap oleh data Jangan, statistik Gi. Cicak konvensional. aja. Dengan daftar pustaka sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami, kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata.